Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Subhi Ramadhani. Saya dari kelas Informatika 5B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana alur algoritma backpropagation. Nah, dari soal di sini bahwa kita harus menginput data berdasarkan NIM kita sendiri, lalu menjadikan 2 input dan 1 output. Nah, cara mengambil datanya itu dengan X1 nya itu 2 digit pertama di depan, lalu X2 nya 2 digit setelah angka di depan, lalu targetnya itu 2 digit angka terakhir, lalu dibagi 100. Nah, lalu di sini learning rate-nya kita menggunakan 0,3, epochs-nya itu 2, bobotnya itu random. Nah, oke, kita langsung masuk ke simulasinya ya teman-teman. Nah, ini adalah simulasi perhitungan JST backpropagation. Oke, kita langsung mulai simulasinya. Nah, yang pertama itu tadi kita 2 input dan 1 output. Kita hapus dulu, jadikan 2 inputan. Lalu jangan lupa di sini kita gunakan dataset custom. Nah, untuk yang pertama itu kan kita harus mengisi dataset sesuai berdasarkan NIM kita masing-masing. Kita masukkan NIM kita. Lalu targetnya itu 2 digit terakhir dari NIM kita. Nah, dataset yang kedua ini sama berdasarkan NIM juga, tapi itu tidak ada perbedaan dari masing-masing mahasiswa mengerjakan tugasnya. Jadi dataset yang kedua ini adalah sama semua. Oke, kita menggunakan inputnya adalah 2, outputnya yaitu 1. Lalu tadi learning rate-nya kita sebesar 0,3 ya. Jumlah epochs-nya 2. Oke, next. Setelah menginput kita mendapatkan inisialisasi bobotnya teman-teman. Nah, di sini inisialisasi bobotnya kita menggunakan random, karena tadi dari itu soalnya adalah kita bobotnya itu adalah random. Lalu kita mendapatkan nilai inisialisasi bobotnya. Oke, kita langsung next. Kita langsung masuk aja ke step by step simulasi perhitungannya ya teman-teman. Nah, karena dataset yang beda sendiri itu adalah ada di dataset epoch 1. Jadi kita pilih di sininya adalah epoch 1 untuk menjelaskan dataset berdasarkan NIM kita sendiri. Oke, langkah pertama ini pertama itu ngambil data dan bobot. Nah, pada langkah ini kita mengambil data input yang akan diproses dan melihat semua bobot serta bias yang ada saat ini. Seperti yang tadi kita di awal itu menginput data berdasarkan NIM kita sendiri. Jadi X1 nya itu 0,23, X2 nya itu 0,88, lalu targetnya itu 0,43. Nah, setelah menginput data tersebut kita mendapatkan bobot input hidden, lalu bias hidden, bobot hidden ke output, dan bias output. Nah, yang tadi tuh yang diinisialisasi bobot, kita mendapatkan data tersebut lalu kita masukkan ke sini. Oke,
Next ke langkah berikutnya. Langkah kedua itu kita menghitung net input hidden layer. Nah, rumusnya itu ZH sama dengan sigma WIH dikali XI ditambah BH. Nah, ZH itu adalah neuron hidden ya teman-teman. Jadi kita akan mencari nilai input hidden layernya. Nah, tadi dengan rumus WIH-nya itu adalah bobot hidden. XI-nya adalah nilai input kita tadi di awal. Lalu BH-nya itu adalah bias hidden. Seperti data yang tadi sebelumnya. Nah, jadi bobotnya itu 0,327 dikali data input kita yang pertama 0,23, lalu ditambah bobot hidden yang bawahnya lagi itu ya, kan ada 2, 0,910 dikali 0,88. Nah, lalu ditambah biasnya bias hiddennya negatif 0,93, lalu dijumlahkan kita mendapatkan hidden layer yang pertama itu nilainya negatif 0,06674. Nah, lanjut ke neuron hidden 2 nya. Hidden layer 2 nya sama seperti sebelumnya, kita hitung bobot hiddennya dikali nilai input lalu ditambah bias. Nah, lalu kita mendapatkan nilai hidden layer yang keduanya itu 1,25747. Net input adalah jumlah wake sum dari semua input ditambah bias. Oke, next. Next ke langkah selanjutnya itu langkah 3, kita menghitung output hidden layer yang sudah diaktifasi. Rumus sigmoidnya itu adalah AH sama dengan 1 dibagi 1 ditambah E pangkat ZH. Oke, AH ini adalah output dari neuron hidden setelah diaktifasi. ZH sendiri adalah hidden layer seperti sebelumnya. Lalu E-nya itu adalah bilangan eksponensial. Nah, jadi pada perhitungan kali ini itu fungsi aktivasi sigmoid mengubah net input menjadi nilai antara 0 dan 1. Ini adalah output dari hidden layer. Nah, jadi kita hitung untuk mendapatkan neuron hidden yang pertama. Jadi 1 dibagi 1 ditambah E bilangan eksponensial dipangkatkan hidden layer yang pertama seperti nilai sebelumnya. Jadi kita sudah melakukan nilai yang sebelumnya kan 0,06674. Nah, terus dikali dengan bilangan eksponensial lalu ditambah 1 lalu dibagi 1 dan hasilnya itu adalah 0,48332. Nah, sama seperti neuron hidden 2 juga, sama seperti neuron hidden 1. Neuron hidden 2 nya jadi kita mendapat 0,77859. Next ke langkah selanjutnya. Langkah keempat itu kita menghitung net output dari net output dan prediksi. Nah, rumus net output ini adalah ZO sama dengan sigma VH dikali AH tambah BO. Nah, VH ini adalah ini teman-teman.
VH itu adalah bobot hiddennya, lalu AH adalah nilai yang tadi sebelumnya, ya perhitungan sebelumnya yang kita sudah dapetin. Lalu BO nya adalah bias output, teman-teman. Nah, jadi tinggal hitung aja berdasarkan data yang tadi sebelumnya kita dapetin. VH nya adalah bobot hidden ke outputnya, AH nya adalah nilai yang tadi sebelumnya kita hitung, lalu BO nya adalah bias output. Ini perhitungannya dapetin nilai sebesar negatif 0,05371. Lalu di sini ada rumus prediksi sigmoidnya, ada dua ya. Oke, rumus prediksi sigmoidnya itu Y turunan sama dengan ini Z sama dengan 1 dibagi 1 ditambah E pangkat ZO. Tadi ZO nya kita sudah didapetin, jadi tinggal ya langsung aja ke perhitungannya. Jadi ZO dipangkatin ke bilangan eksponensial lalu ditambah 1 lalu dibagi 1, kita mendapatkan Y turunannya itu sebesar 0,48658. Output layer menerima nilai dari hidden layer lalu dikalikan dengan bobot, lalu dijumlahkan ditambah bias, lalu diaktifasi untuk sigmoid untuk masukkan prediksi akhirnya. Next, ke langkah selanjutnya. Pada langkah 5 ini kita hitung error. Rumus Mean squared errornya itu E 1/2 lalu dikali Y dikurangin Y turunan dipangkat 2. Y ini sebenarnya adalah target sebenarnya. Target yang tadi tuh yang kita input di awal berdasarkan sesuai name kan itu ada X1, X2 dan target. Nah, ini Y adalah target sebenarnya. Jadi target sebenarnya itu adalah 0,43 dan Y turunan ini adalah hasil prediksi outputnya. Yang tadi kita sudah hitung tuh di langkah 4 itu ada kita mendapatkan hasil Y turunan. Nah, di sini karena target sebenarnya itu tadi kita menginputkan 0,43, jadi 0,43 dikurangin 0,48658 dari nilai yang sudah kita dapetin sebelumnya di langkah 4. Kita hitung dulu, didapetin kita dapatnya negatif 0,05658, lalu dipangkatkan 2, lalu setelah dipangkat dikali 1/2. Nah, kita mendapatkan hasil nilai E nya adalah 0,00160. Nah, error ini menunjukkan seberapa jauh prediksi kita dari target sebenarnya. Jika semakin kecil error, maka semakin baik. Next, ke langkah yang ke-6. Langkah ke-6 ini kita menghitung delta output. Nah, rumusnya ini adalah delta output, delta O atau delta output sama dengan target sebenarnya Y target sebenarnya dikurangin Y turunan hasil prediksi, lalu dikali Y turunan lagi, lalu dikali 1 dikurangin Y turunan lagi. Nah, dapatlah kita nilai delta outputnya itu negatif 0,01413. Nah, delta
output ini menunjukkan gradient error di output layer. Ini adalah turunan dari error terhadap net output dengan mempertimbangkan derivatif sigmoid. Oke, kita langsung next ke langkah selanjutnya. Nah, di langkah 7 ini kita menghitung delta hidden. Rumusnya itu delta H atau delta hidden sama dengan delta output dikali VH. VH itu tadi hidden bias atau apa tuh? Bobot hidden. VH ini bobot hidden ke output, lalu AH lalu dikali 1 dikurangin AH lagi. Nah, nilai ini sebenarnya kita sudah dapat di langkah-langkah sebelumnya ya teman-teman. Jadi kita tinggal melanjutkan penjumlahan tersebut saja. Jadi delta outputnya itu sekian, VH nya sekian, lalu AH-nya sekian, dikali 1 dikurangin AH lagi. Nah, dapatlah kita delta hidden satunya itu 0,00349. Karena di sini ada neuron hidden 1 dan neuron hidden 2, jadi kita jangan sampai salah menginput kayak kebalik gitu loh. Harusnya nilai hidden 1 di hidden 1, nilai hidden 2 di hidden 2. Harus seperti itu, kita harus teliti. Nah, delta hidden ini dihitung dengan backpropagation, menghasilkan error dari output layer kembali ke hidden layer. Setiap neuron hidden mendapat porsi error berdasarkan bobotnya. Nah, neuron hidden 2 ini kita mendapatkan nilai sebesar negatif 0,00106. Next ke langkah selanjutnya. Nah, di langkah 8 ini kita menghitung perubahan bobot dan perubahan bias pada output. Nah, di sini learning rate-nya kita tadi karena di soal kita menggunakan 0,3, kita menggunakan 0,3. Di sini kita menggunakan learning rate-nya itu sebesar 0,3. Oke. Di sini yang pertama itu kita mengupdate bobot output layer hidden ke output. Jadi rumusnya itu adalah VH perubahan VH sama dengan A ini adalah learning rate dikali delta output dikali AH. Nah, dapetinlah bobot output yang baru di hidden pertama itu sebesar negatif 0,00205. Lalu yang VH2 nya itu negatif 0,00330. Oke, kita next ke bias output. Nah, ini adalah menghitung bobot hidden ke output. Nah, untuk menghitung bias output ini, menghitung perubahannya itu sama dengan cara learning rate dikali delta output. Nah, kita mendapatkan nilai perubahan bias outputnya itu menjadi negatif 0 dikali negatif 0,00424. Oke. Kita lanjut ke input hidden. Perubahan pada WIH, jadi rumusnya itu sama dengan learning rate dikali delta hidden dikali input.
Untuk hidden pertama itu kan inputnya 23, hidden kedua apa W2 hidden satunya itu di angka 0,88. Jadi untuk W1 H1 nya itu kita dapat nilai sebesar 0,00024. Lalu nilai yang keduanya itu mendapat 0,00092. Nah, di neuron hidden 2 nya untuk yang keduanya inputnya sama, oke, kali 0,23 dan 0,88. Nah, lalu dikalikan delta hidden dikalikan learning rate, dapatlah kita nilai sebesar negatif 0,00007. Lalu ini untuk yang keduanya negatif 0,00028. Oke, kita lanjut ke bias hidden. Untuk bias hidden ini kita menggunakan rumusnya learning rate dikali delta hidden dikali delta hidden layer. Nah, untuk bias hidden yang pertama itu kita mendapat nilai sebesar 0,00105. Lalu bias hidden yang kedua kita mendapatkan nilai sebesar negatif 0,00032. Oke, mungkin kita berhenti dulu ya guys ya, ada adan. Oke, kita lanjut teman-teman. Jadi pada langkah ini gradien menunjukkan seberapa besar dan ke arah mana bobot harus diubah. Learning rate mengontrol ukuran langkah perubahannya. Oke, kita lanjut ke langkah terakhir. Nah, di langkah 9 ini kita mengupdate bobot dan bias. Nah, rumus update-nya itu adalah nilai yang baru sama dengan nilai lama ditambah tadi perubahannya ya, ditambah perubahan. Lalu kita dapatlah nilai baru. Nah, hidden ke outputnya. Untuk hidden ke outputnya ini untuk VH1 nilai lamanya itu negatif 0,98767. Lalu ditambah perubahan yang baru negatif 0,00205. Dapatlah kita nilai baru sebesar negatif 0,98972. Yang semua juga sama ya. Untuk caranya nilai lama itu ditambahin nilai perubahan yang baru, nilai perubahan. Nah, setelah dihitung gradiennya, bobot dan bias diperbarui dengan menambahkan nilai delta ke nilai lama. Tuh, ditambahkan jumlah nilai lama ini ke nilai perubahan yang barunya. Ini adalah inti dari pembelajaran pada backpropagation.
Jadi ya setelah kita mendapatkan nilai semua ini, nilai yang barunya selesai sudah. Alur pengerjaan step by stepnya pengerjaan algoritma backpropagation. Nah, di sini juga kita bisa menampilkan semua langkah ya teman-teman. Ini websitenya sangat bagus sekali ya, keren. Dia bisa menampilkan step by step dari alur pengerjaan algoritma backpropagation. Di sini kita bisa melihat semua langkah-langkahnya dari awal hingga mendapatkan nilai perubahan pada bias dan bobotnya menjadi nilai yang baru. Nah, di sini adalah tampilan semua langkahnya. Ada langkah 1 yang awal dari tadi yang kita penjelasan di awal itu, mengambil data bobot inputan dari yang awal itu. Langkah kedua, di sini ada langkah ketiga, langkah keempatnya, langkah kelimanya, langkah keenam, langkah ketujuh, langkah ke-8, dan terakhir kita mendapat updatean nilai bobot dan bias menjadi nilai yang baru. Baik teman-teman, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan pada penjelasan tentang alur algoritma backpropagation. Ya, kurang-kurangnya mohon maaf jika banyak kesalahan atau masih banyak yang kurang paham dengan penjelasan saya. Bisa dicoba sendiri untuk websitenya adalah backprop stripexplorer.lovable.app. Oke, kalian bisa coba sendiri untuk alur pengerjaannya. Barangkali penasaran gitu, masih kurang jelas dengan penjelasan saya. Oke, mungkin gitu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.